Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alal muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa an'ada alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menjelaskan tentang bayanut tawassuli. Menjelaskan tentang tawassul. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ketika ingin memenuhi hajat kita ketika ingin meminta ampunan, ketika ingin menolak bala, maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dianjurkan untuk tawassul. Sekarang pertanyaannya, apa itu tawassul? Apa itu tawassul dan bagaimana hukumnya bertawassul? I'lam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal awliya'i wa ahli salahi jaizun. Ketahuilah sesungguhnya tawassul kepada Kanjeng Nabi dan kepada selain Kanjeng Nabi seperti aulia, para kekasih Allah, para orang-orang soleh, itu jaizun, itu diperbolehkan. Tawassul itu sendiri merupakan sebuah jembatan yang menjadi wasilah kita, penyambung doa kita. Kalau guru saya mengibaratkan tawassul itu bagaikan patwal polisi, patwal doa kita agar doa kita bisa sampai kepada Allah melalui para nabi, melalui para kekasih Allah. Lantas bukti apa diperbolehkannya tawassul? Ini ada sebuah kisah tentang bukti adanya tawassul, bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah maksiat kepada Allah karena ketika beliau dalam surga digoda oleh setan untuk memakan buah huldi. Itu kan termasuk larangan Allah. Lah tobat beliau dalam doanya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu sebelum doa itu beliau wasilah. Beliau bertawassul, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Rabbi, duh Tuhan saya, duh pangeran ingsun, saya meminta dengan haknya Nabi Muhammad lamma ghafarta, meminta ampunan kepadamu ya Allah. Faqala ya Adam wa kaifa arafta Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana kamu bisa tahu wahai Adam tentang Muhammad, padahal kan belum ada, Allah belum menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa araftu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Bahwa Nabi Adam karena melihat ada tulisan di arsy yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan tulisan itu yang ada di arsy, maka Nabi Adam mengetahui Allah tidak akan, panjenengan Allah tidak akan menjejerkan namanya kecuali nama itu illa ahabbal khalqi, kecuali nama itu yang dijejerkan adalah orang yang dicintai oleh panjenengan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu sadaqta ya Adam. Kemudian Allah berkata, yo nggih leres
wahai kamu Adam lah. Itu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosanya Nabi Adam alaihis salam. Summa'lam annat tawassula bin nabi jaizun fi kulli hal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bertawasul kepada Kanjeng Nabi itu diperbolehkan dalam segala hal, baik dalam ketika meminta hajat kita, meminta ampunan, meminta perlindungan dari bilahi, itu diperbolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-naw' al-awwal ayatawassala bihi bimakna talibal hajat. Yas'alullaha ta'ala bijahihi au bibarakatihi fayajuzu dhalika fil ahwal. Dan bertawasul itu bimakna anna talibal hajat. Tawasul itu merupakan sebuah talibal hajat, digunakan untuk mendapatkan hajat yang dipermintakan kepada Allah dengan menggunakan kata-kata bijahi, bibarokatihi, fayajuzu dzalik. Contohnya gini, kalau ketika ini bertawasul dengan Kanjeng Nabi, bijahi nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dzunubana, dengan arahnya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bibarakatihi, dengan barokahnya Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Igdi hajatina, kabulkanlah hajatku, dan seterusnya. Itu cara bertawasul. Terus ada lagi bukti bahwa bertawasul kepada orang-orang soleh itu diperbolehkan. Wa amal jawazu at-tawassuli wa amal jawazu at-tawassulu bi ghairin nabi, dan diperbolehkan tawasul dengan selain menggunakan nabi. Bayane minal auliya was solihin, seperti kepada kekasih Allah, para wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Kita pergi ziarah ke Wali Songo, kita pergi ziarah ke orang-orang alim, para kiai, sesepuh Nahdlatul Ulama, sesepuh di kampung kita, di kota kita, itu merupakan bisa menjadi wasilah, bisa menjadi tawasul kita untuk memenuhi hajat kita. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu hujjatun liyaqulu innallaha ja'al haq ala lisanil Umar. Umar, Kanjeng Nabi berkata, innallaha ja'al haq ala lisanil Umar, bahwa Allah telah menjadikan kepada lisannya Umar suatu kebaikan. Pernah ada suatu ketika cerita di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang jin, sebuah, bukan seorang, apa ya, jin di sungai apa lupa saya. Nah itu setiap bulan setiap itu minta tumbal, jin itu minta tumbal darah manusia. Akhirnya saking gregetannya masyarakat penduduk setempat sowan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar dengan wasilah tanda tangan di kertas yang nanti oleh penduduk setempat suruh dimasukkan ke dalam sungai, dengan hanya tawasul nama daripada Sayyidina Umar itu jin itu sudah tidak lagi meminta tumbal. Karena dengan nama saja, padahal hanya dengan nama Umar bin Khattab. Wa qala Ibnu Hajar fil khairati wal hisani kana al-imam asy-Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar berkata bahwa Imam Syafi'i itu berada di Baghdad. Beliau
bertawasul kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, yuji'u ila dharihihi, untuk mendatangkan akan hajatnya dharirah. Fayusallimu alaihi wa tayawassalu ila Allah ta'ala fi qada'i hajatihi. Maksudnya bertawasul kepada Hanifah untuk akan didatangkannya hajatnya Imam Syafi'i. Wa tawassalu al-Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina Syafi'i wa akhbiru anna ahlal maghribi idza kanat lahum hajatun. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu bertawasul kepada Imam Syafi'i ketika wa ukhbiru an ahlal maghrib, ketika penduduk maghrib itu dalam keadaan mempunyai hajat, maka tawasulnya dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik bi imamil maliki walam yungkirhu al imamu asy-Syafi'i bal sadaqahum fi. Intinya untuk memenuhi hajat Ahmad Ibnu Hanbal bertawassul kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa qala Imam Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu ruhahu man kanat lahu ilallah hajatun wa rada qada'aha fal yatawassal ilallah ta'ala bi Imamil Ghazali. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkata bahwa mangkanat, ketika saya ada hajat kepada Allah, maka saya bertawasul kepada Imam Ghazali. Itu setingkat Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang terkenal dengan kewaliannya, itu saja bertawasul kepada Imam Ghazali. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi man yatawassalu wa yatabarraku fi hayatihi yatawassalu wa yatabarraku bihi ba'da mamatihi. Barang siapa bertawasul dan yutabarraku ala barokah pada masa hidup saya, yutawassalu wa yutabarraku bihi, maka saya akan mewasilahi dan akan memberkahi kepada orang tersebut, baik pada masa waktu hidupku atau pada masa waktu setelah wafatku. Nah, ini bukti bahwa pentingnya kita bertawasul sebelum kita meminta hajat kita, sebelum kita meminta ampunan, sebelum kita menolak bala yang akan ketimpa kita, entah itu dengan para anbiya, dengan orang-orang soleh, dengan para kekasih Allah. Itu kita dianjurkan untuk tawasul terlebih dahulu. Di sini saya dijelaskan bahwa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili saja, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang sudah terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan kesalehannya, beliau masih tetap bertawasul kepada orang-orang soleh. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, yang ibadahnya masih kurang, makanya sangat dianjurkan untuk bertawasul terlebih dahulu sebelum meminta hajat kita. Sekian sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.